Mas Gun, sini. Oh, ya Mbak, tar dulu tunggu. Tar lagi. Yang komplit aja. Kembali lagi di Bandung di acara Takolab. Di Takolab kali ini saya berada di Saka Bistro and Bar di daerah Setiabudi Atas. Nah, hari ini saya akan bertemu dengan salah satu desain interior yang mendesain bistro ini, yaitu Mbak Peti. Kita sama-sama saksikan pembicaraan di dalam. Yuk! Ih, cilok. Cilok dong Mbak, kangen. Dari Jakarta baru nyampe di Bandung dan ngeliat cilok, beli dulu. Oh gitu. Iya. Nah, Mbak apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya kesini itu bener-bener pengen ketemu Mbak karena Sama beli cilok. saya beli cilok pastinya. Karena saya tahu bahwa ini tempat didesain sama Mbak, betul kan? Benar. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk Mbak Peti. Iya. Dalam, Mari. sambil makan apa ya Mbak ya? Gak apa-apa. Mbak Peti, ini mejanya bagus loh, desainnya. Makasih. Keren. Nah, ngomong-ngomong soal meja, berhubungan sama Atelier Meja. Yes. Itu adalah perusahaannya Mbak Peti sendiri. Konsultan. Oh, konsultan, oke. Udah berapa lama sih ini Atelier Meja itu berdiri? Sekitar 11 tahun ya. Oh, cukup lama juga. Oke. Nah, itu emang jasa desain saja atau termasuk build-nya juga? Jasa desain aja. Desain aja. Jadi saya bisa beli desain, terus Nggak bisa beli desain. nggak bisa beli desain. Beli gambar. Iya, beli gambar, gambar, betul. Terus saya kasih ke kontraktor aja. Beli gambar kita sejauh ini nggak pernah. Oh, kenapa Mbak? Jadi kita jarang sekali melepas gambar ke klien, terus udah aja gitu ya. Dadah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita selalu menyarankan kalau kita terlibat dalam pengawasan. Sampai ibaratnya serah terima itu mereka udah tinggal pakai. Oh. Gitu. Jadi benar-benar memang Mbak juga terjun dalam hal kontraktornya juga. Betul. Jadi nggak semuanya ke main kontraktor gitu. Ada bagian yang diambil dari Mbak Peti. Untuk hal-hal yang detail memang kita yang in charge langsung. Untuk ke main kontraktor biasanya kita minta kuasa dari klien untuk menjadi perwakilan mereka lah. Ibaratnya jadi setelah mendesain, porsi kita tuh berubah. Jadi manajer konstruksi lah kalau istilahnya ya. Jadi kita ikut mengawas gitu. Meyakinkan aja kalau klien itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar kami gitu. Sampai ke dekoratif item, sampai kita styling lah ibaratnya. Jadi pada saat kita salaman sama owner tuh ibaratnya dia tinggal terima tamu gitu. Baik rumah atau komersial juga sama kayak gitu. Oke, contohnya seperti ini dekoratif itemnya? Ya, kayak gini. Sampai pemilihan asbak misalnya, sampai pemilihan tempat sabun dan lain-lain. Sampai misalnya keset tuh keset? Iya, Juga termasuk? Itu juga. I see. Mbak, kita enakan ngobrol-ngobrolin sambil jalan-jalan tour di yang tempat bagus ini Mbak. Okay. Thank you. Yuk Mbak. Nah, Mbak Peti, berarti ini adalah hasil karya dari Atelier Meja. Betul. Oke, nah selain proyek ini, proyek-proyek apa aja sih yang biasanya dikerjakan oleh Atelier Meja Mbak? Kita sih biasa ngerjain project-project itu komersial. Jadi kebanyakan sih restoran, kafe, terus hotel untuk interior ya, terus motel, terus villa, pokoknya semua yang villa juga berhubungan sama revenue stream. Revenue stream, oke, good. Betul. Terus kayak sekarang juga kita lagi desain, kita rubah fungsi kosan jadi motel. Kosan jadi motel. Jadi motel. Di daerah mana? Di Bandung juga? Di tengah kota, di tengah kota, oke. Nah, menarik nih mengenai project. Nah, saya lihat ini ada kursi nih yang saya belum pernah lihat dimanapun Mbak. Ini custom atau bagaimana Mbak? Iya, ini kita desain khusus buat project ini. Hanya project ini? Betul. Tapi kalau misalnya setelahnya ada yang mau produksi lagi atau beli lagi itu kita persilahkan sebenarnya. Oh, jadi selain juga mendesain project ini pun juga dijual untuk masyarakat juga gitu? Iya, kalau misalnya mereka mau, iya, based on order. Oke, nah itu saya lihat adalah ada bar. Iya, betul. Kita bisa ngobrol di situ nggak? Boleh. Yuk.
tadi kan ngomongin beberapa proyek yang sudah dijalankan oleh Atelier Meja. Nah, bagaimana sih dari sisinya Mbak Peti dalam mendesain untuk bisa membedakan proyek ini tuh bagusnya pakai ini, proyek yang ini bagusnya ini, proyek ini bagusnya pakai ini, tuh gimana sih konsepnya, Mbak? Oke, nah jadi kalau buat kita tuh kolaboratif partner dari klien. Jadi ibaratnya kita harus tahu banget apa yang mereka mau dan menerjemahkannya dalam bentuk desain. Gitu misalnya apakah ini akan jadi bisnis seperti apa, itu tuh pengaruhnya besar ke desain. Contohnya seperti apa namanya, kafe ini, bar ini, restoran ini ikonik yang khasnya itu gimana, Mbak? Misalnya bangunan ini ya, bangunan ini tuh sebenarnya udah berdiri kan 8 tahun yang lalu dengan kejayaannya sendiri gitu ya. Jadi yang kita coba tangkap apa yang dulu menjadi ikon itu nggak kita rubah, apa yang itu sudah menjadi milik klien itu nggak kita rubah, kita hanya memberi komplement kepada barang-barang tersebut. Contoh misalnya ceiling yang di bangunan utama misalnya itu kita sama sekali nggak rubah, tapi kita rubah detailnya aja supaya dia kelihatan lebih bagus. Pada saat kita styling misalnya kita nggak semua beli barang baru, kita juga coba tanya mereka punya apa ya, ada yang bisa kita lihat nggak, walaupun kadang-kadang mereka menganggap itu tidak berarti, tapi ternyata ini masuk nih, ini bisa gitu. Kayak misalnya itu botol-botol itu adalah sisa peninggalan dari keluarga karena mereka dulu punya toko obat misalnya. Menurut kita ini cakep nih untuk ditaruh gitu, nggak semua harus baru gitu. Biar ada sense of nostalgic juga gitu sama orang yang punya gitu loh. Jadi ini seperti merepresentatif historical dari keluarga owner ini. Iya, betul. Berarti kesimpulannya memang setiap proyek itu brainstormingnya lama banget sih pasti. Betul. Karena harus digali dulu. Bahkan mungkin orangnya juga nggak tahu bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki itu iya, apa. Betul. Setelah digali, oh ternyata bisa ya. Iya, betul. Keren, Mbak. Kira-kira kayak gitulah. Mbak Peti, ya. Ini kan tadi saya bilang meja bagus banget nih, Mbak. Iya. Saya yakin ini dari HPL. Betul. Ini HPL Tako kan? Betul. Kenapa milih motif ini dan HPL Tako yang ini, Mbak? Karena ini komersial. Karena saya sih sejak mendesain banyak komersial, jadi kan saya tahu kebutuhan owner atau klien atau operator ya. Mereka butuh material yang durability-nya tinggi, maintenance-nya gampang. Tapi saya suka sekali kayu kan. Makanya kita coba ambil di tengah-tengah tuh. Kita kalau pakai, anggaplah kayu solid ya. Kayu solid itu kan memang bagus, cuman memang masih berpori. Nah kalau kita pakai HPL, terutama Tako tuh kan dia punya yang bertekstur. Betul. Jadi feels-nya masih kayak kayu asli kalau orang nggak terlalu detail memperhatikan. Nah jadi kita combine. Misalnya kayak meja ini, saya looknya pengen kayak kayu solid nih mejanya gitu. Maka kakinya tetap solid. Edgingnya masih tetap solid, tapi khusus buat area yang banyak ada makanan dan lain-lain kita pakai HPL yang bertekstur gitu. Jadi dia nggak kalah nih sama si edgingnya gitu. Kita coba di outdoor, Mbak. Karena saya belum melihat explore outdoor nih. Yuk, kita ke depan ya. Ya. Nah, Mbak Peti, ini udah di outdoor nih. Mendung-mendung gimana gitu. Kayak enak sekali kalau nongkrong sampai malam nih. Saya mau nanya mengenai achievement, Mbak. Sudah 11 tahun Atelier Meja itu berdiri. Dan sebelum Atelier Meja berdiri pun juga Mbak Peti sudah menjadi arsitek muda ya, berkecimpung dalam dunia arsitek. Nah, ada nggak sampai saat ini itu ada hal yang belum tercapai dari Mbak Peti atau dari Atelier Meja? Atau ada achievement yang belum tercapai gitu kira-kira? Oke, aku tuh punya cita-cita panjang. Pengen punya kesempatan untuk bikin senior clubhouse. Senior? Clubhouse. Kalau bahasa Indonesia mungkin panti jompo ya. Panti jompo, oke. Iya, karena kalau aku lihat ya, kalau untuk anak kecil, itu kan banyak sekali orang yang maksudnya itu ngedesain udah bagus banget lah kalau buat anak-anak. Karena kehadiran anak itu kan sebenarnya diselebrasi ya. Kalau untuk orang tua itu justru sedikit.
Padahal kalau menurut aku pribadi kan proses manusia itu dari mulai berkembang dan Sampai mencoba akhir. belajar kehilangan. Hilang. Gitu ya, menghilangkan sesuatu sedikit-sedikit, hilang tenaga, udah mulai pegel-pegel, Betul. nanti hilang kemampuan, Iya. nanti hilang apa, dan menurut saya masih kurang banyak yang memperhatikan. Saya pengen suatu hari kayak saya tua itu saya berada di tempat yang nyaman dan tidak merasa disisihkan gitu. Itu aja sih sebenarnya yang belum. Tapi ongoing. Ongoing, ada Ongoing. jalan menuju ke sana. Yes. Yang penting nyaman sih ya, bagi Betul. orang-orang itu yang senior itu Iya. nyaman dan untuk ditinggali gitu kan. Nah, Tuh. mulia sekali Mbak, keren, keren. Nggak, itu karena kebutuhan pribadi Oh, karena bulan mungkin ya. pribadi. Oke Mbak, ini udah sore, tapi kayaknya kita seru banget kalau ini ada ikon di depan pintu ini, kita berpose di situ Pak. Oke? Foto, Ya oke. dong, foto dong. Yuk. Thank you Mbak, it's Sama-sama. so much fun di dalam tadi. Ya. Thank you banget udah diajak tur ke dalam. Makasih juga udah dikunjungi ya. Ya, salah satu restoran ikonik di Bandung ini. Nah, saya harus balik lagi ke Jakarta Mbak. Mbak Cilok? Bawa cilok kayaknya saya akan bungkus banyak nih untuk di Oke. Jakarta. Oke, jika ingin melihat update dan proyek terbaru dari Atelier Meja, bisa lihat di mana Mbak? Bisa follow kita di Instagram @atelier.meja. @atelier.meja. Yes. Dan jangan lupa memfollow Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi pamit undur diri. Saya Patricia, make Make that the change.